Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nika. Hari ini adalah hari ke-135 ya, sampai 137. Dan ini tepatnya adalah minggu ke-28 ya teman-teman. Sebelum aku ngasih tahu ke teman-teman ya, aku ngapain aja ya di hari-hari ini ya, aku mau cerita dulu nih ke teman-teman ya. Jadi waktu itu tuh hari weekend ya, dan aku tuh kayak mager banget hari itu buat ngerjain segala rupa tentang rumah ya. Akhirnya aku sendirian ya, subuh-subuh aku lari pagi di sekitar perumahan orang ya, perumahan sebelah. Aku lari pagi itu sekitaran 2 jaman kali ya. Nah, karena aku sendiri gitu ya, kayak pengen healing aja sendiri. Dan di situ aku mikir gitu, kayak terbayang-bayang gitu. Kayaknya kalau aku ngerjain keramik backplace dapur kayaknya seru ya gitu. Tapi caranya gimana ya? Oh, caranya begini 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 gitu. Kayak di otak aku tuh udah kebayang gitu harus ngapain aja gitu. Terus akhirnya tiba-tiba aja aku pas pulang tuh punya semangat buat ngerjain teman-teman. Dan akhirnya pas suami aku pulang tuh, aku bilang sama suami aku kayak, kayaknya besok aku mau ngerjain ini deh gitu. Terus suami aku bilang yakin gitu. Karena kan tadinya tuh kita memang pengen pakai tukang kan. Ya udah pakai tukang aja untuk ngerjain semua ini gitu ya. Kayak ini termasuk si backplace dapur gitu. Karena backplace dapur kan itu kayak dinding kan teman-teman ya, bukan bagian yang rata bukan bagian yang rata kayak buat dipijak dinding lantai gitu, tapi dinding yang ada di dapur gitu ya, yang dia tuh berdiri gitu, ngerti gak sih teman-teman? Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi aku tuh pas awal-awal sama suami aku takutnya kalau misalnya kita masang keramik di backplace dapur, takutnya tuh si backplace-nya itu si keramiknya jatuh-jatuhan gitu teman-teman. Terus tapi gak tahu kenapa ya hari itu aku ngerasa bisa aja gitu. Aku ngerasa yakin kalau aku tuh bisa. Makanya akhirnya ya udah aku bilang ke suami aku bahwa kayaknya bisa deh, besok ngerjain ini yuk gitu. Ya udah akhirnya suami aku ayo gitu, ayo aja. Padahal dia juga nggak yakin-yakin banget. Terus pas kita mau ngerjain, suami aku bilang, emang beneran bisa ya? Bisa nggak sih? Terus aku bilang bisa gitu. Terus suami aku bilang kayak, nanti pas motong-motong bagian ini gimana? Kayak bagian keran gitu ya. Ini kan ada pipa air ya. Pas bagian pipa air tuh kan si keramiknya harus dipotong bulat gitu ya. Terus kayak bagian dinding-dinding itu gimana? Karena kan yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, pas kita pasang granit itu kita bantuin juga ya, aku bantuin juga, tapi tetap didampingin sama tukang gitu ya. Jadi si pak tukangnya tuh yang motong-motongin granitnya gitu ya. Kalau kita ya cuman sekedar bantu aja. Nah kalau ini tuh benar-benar kita sendiri teman-teman. Jadi kayak yakin gak ya bakal rapi gak ya gitu. Akhirnya aku bilang ayo jangan ngomong terus ya, kita mulai aja yuk. Terus ya udah deh, kita mulai dengan bismillah ya. Kita mulai dengan bismillah. Terus ini juga kebetulan kan ada sisi yang agak miring ya, makanya biar pas gitu. Kita pasang waterpass aja pertama kalinya buat nempel-nempelin ini gitu. Jadi biar benar-benar si keramiknya tuh lurus semua. Karena buat dinding keramik yang kecil-kecil ini katanya masangnya itu agak susah teman-teman ya, agak riskan. Kalau natnya itu berubah sedikit aja 0,01 mili misalnya gitu ya, atau cuma 1 mili doang deh bedanya, itu bakalan ngaruh ke semuanya teman-teman gitu. Dan benar aja sih yang pas pertama itu salah, terus kita bongkar lagi gitu. Karena kita bongkar lagi tuh karena buat nyocokin aja sih dinding kanan sama dinding kiri. Jadi dinding kanan sama dinding kiri itu kan ada potongan-potongan granit. Nah, potongan granit itu yang mau kita pakai ya. Jadi kanan kiri itu potongannya tuh berapa? Karena beda-beda ya teman-teman. Ada yang pengen potongannya tuh besar-besar terus ke kecil, ada yang kecil terus besar, atau ngambil tengah-tengah. Kayak ini kan keramiknya itu ukuran 10 kali 20, berarti potongannya tuh mau yang 10 cm atau yang berapa gitu. Nah, pada akhirnya ini aku memutuskan untuk motong keramik
Yang satu 10 cm, yang satu tuh 12, jadi sebelah kanannya 12, sebelah kirinya 2 cm gitu ya. Karena memang aku tuh takutnya si keramiknya tuh nggak cukup gitu, jadi aku memang nyukupin aja keramik sama dindingnya. Dan ini tuh aku butuh waktu sekitar 3 hari ya buat nyelesain ini semua. Kenapa kok lama banget, Kak? Karena biasanya kan tukang-tukang paling 1-2 hari selesai ya. Ya karena kita banyak jedanya teman-teman ya. Mungkin ini kalau dikerjain sama Pak Tukang 2 hari selesai. Tapi ini karena banyak jedanya ya, jadi kayak udah deh capek, udah baru dapat 2 baris, udah kita istirahat dulu aja gitu. Kita istirahat, dan istirahatnya lumayan lama gitu, bisa sampai 1,5 jam, terus kita lanjut lagi, ya capek, udah dapat sebaris, udah tidur lagi gitu teman-teman. Nah ini kebetulan suami aku juga lagi ngerjain yang lain ya teman-teman ya, lagi ngerapih-rapihin yang lain gitu ya, di talang yang sebelumnya itu kan kita ganti atap ya. Pas ganti atap itu kan ada yang harus diberes-beresin gitu ya, jadi kita rapi-rapihin lagi. Terus bagian talang airnya juga yang pertemuan antara dinding sama genteng juga itu di aku rumpuin lagi gitu kan di atas, jadi perlu finishing lagi lah ya di atas, sedikit-sedikit dipoles, makanya aku ngerjain di bawah sendiri. Nah pasang keramik itu repotnya harus selalu dibersihin teman-teman gitu, jadi ini ketika aku udah beres nih sebaris pasangnya, terus harus dibersihin, sebaris pasang dibersihin gitu, karena yang namanya acian kan semen tuh kayak bakalan nempel terus ya teman-teman, dan kalau udah nempel tuh susah dibersihinnya gitu. Jadi memang aku ngelihat tukang yang lama itu selalu dibersihin, jadi aku bersihin gitu. Makanya di sini yang lama itu adalah bersihin bekas semennya gitu. Kalau pasang penyesang seperti ini sebetulnya ya lebih cepet lah ya kalau dibandingin sama ngebersihin-bersihinnya. Nah, ini juga dicek dulu ya teman-teman sebelum dipasang. Usahain dindingnya itu dikasih air dulu semua teman-teman. Dan ini aku memang nggak ngevideoin pas ngasih airnya ya teman-teman, mohon maaf karena aku juga lupa, karena aku ngerjain sendiri jadi aku lupa pas ngasihin airnya tuh nggak divideoin. Makanya udah deh, yang penting ini dindingnya udah basah semua ya, jadi biar nempel. Baru kalau udah basah semua dindingnya, terus kita kasih semen ya. Ini aku nggak kasih campuran pasir ya teman-teman, karena kan ini buat di dinding, jadi ini khusus semen aja. Terus semennya juga ini aku pakai semen instan ya, ini semen khusus untuk perekat keramik ya. Jadi dia tuh teksturnya, kalau semen khusus perekat keramik ini tuh dia teksturnya lembut ya. Terus kalau misalnya udah ditempel nih, dia nempel banget tapi dia belum kering gitu. Walaupun nempel banget dia nggak kering gitu ya, belum kering. Jadi kalau misalnya 1/2 jam nih masih ada yang salah, kita udah ngerjain 1/2 jam, terus pas kita lihat oh ternyata ini salah, masih bisa dicopot teman-teman ya. Beda sama semen biasa. Kalau semen biasa itu yang aku pakai tuh kan biasanya macam-macam sih, ada 3 roda, ada SGC, ada merah putih gitu ya. Itu keringnya lebih cepat ya. Jadi waktu itu aku ada di part-part mau terakhir gitu ya, jadi semennya tuh udah mau habis, terus aku pakein semen biasa. Dan pas pakein semen biasa tuh ternyata salah gitu, aku ngerjainnya salah, natnya tuh nggak sesuai gitu, nggak ketemu. Akhirnya aku bongkar, pas mau aku bongkar ya, ternyata itu benar-benar ya keras banget gitu ya kalau pakai semen biasa. Jadi mau ngebongkarnya juga susah. Pas aku bongkar ternyata pecah sih keramiknya gitu. Makanya ya harus hati-hati juga. Nah, terus ini juga tipsnya ya buat teman-teman yang mau pasang keramik yang kecil-kecil, karena kan biasanya buat backsplash dapur yang kekinian tuh keramiknya rata-rata pada kecil ya teman-teman. Ada yang pakai keramik mozaik gitu ya, dan lain-lain lah, pokoknya yang kecil-kecil biasanya. Itu teman-teman harus pelan-pelan ya teman-teman maluinnya ya, karena walaupun pakai palu karet gitu ya, keramik sama granit itu beda. Kalau keramik itu teksturnya dia lebih tipis ya. Waktu itu juga pas awal-awal aku
waktu itu malu-maluin ya, aku pakein palu karet biar natnya tuh saling ketemu ya, biasanya kan gitu. Nah terus ternyata aku maluinnya itu terlalu keras teman-teman ya, meskipun pakai palu karet tetap aja sih keramiknya tuh pecah jadinya gitu ya. Untung sih stoknya tuh ini aku lebihin ya, sengaja stoknya aku lebihin memang si keramiknya, biar nanti kalau ada apa-apa tuh gampang ya. Dan benar aja waktu itu pecah ya, akhirnya aku tahu caranya. Oh ternyata caranya gini, nggak boleh terlalu kasar ya, dan nggak boleh terlalu keras buat maluin si natnya itu ya. Nah terus di sini juga ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pasangin keramik ya, biar si keramiknya itu natnya bagus gitu ya, terus udah gitu dia nempel dengan sempurna, teman-teman usahain yang pertama biar natnya lurus itu pakai water pass atau bisa pakai, kalau aku sih pakai laser ya biar gampang. Terus udah gitu biar granitnya itu atau keramiknya nempel ke dinding benar-benar, ini teman-teman bisa lihat ya, si dindingnya itu boncel-boncelin dulu ya, jadi dikepras dulu. Kalau udah dikepras atau dipahat lah ya, istilahnya dipahat. Kalau udah dipahat nanti dikasih air, terus dikasih semen ya. Nah ini buat nempelinnya tuh kan pakai semen nih, kasih semen gini teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa pakein roskam gerigi ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah pakai roskam gerigi di semen bagian dindingnya, dipakein juga di bagian si keramiknya teman-teman gitu. Jadi si keramiknya itu dipakein semen terus di roskam juga, biar nanti tuh si celah-celah atau uap udara dari semennya itu dia nggak ada gitu. Jadi pas dipasangin keramik kayak gini tuh nutup semua gitu teman-teman. Nah ini udah lumayan tinggi ya teman-teman hasilnya ya. Nah teman-teman bisa lihat ini udah lumayan tinggi ya, tinggal sedikit lagi ya buat bikin pinggir-pinggirannya ya. Nah ini udah lumayan, dan ini buat pemasangannya juga nih, kalau teman-teman mau pasang keramik ya ataupun granit sama aja teman-teman, usahain sih keramiknya direndam dulu pakai air ya. Kalau nggak direndam ya nggak apa-apa sih, pokoknya intinya si keramiknya itu belakangnya dibasahin biar nempel ke semen gitu teman-teman ya. Nah ini mau kayaknya aku kasih satu lagi ya, udah cukup. Ini satu terakhir teman-teman nih. Ini satu baris terakhir. Sebenarnya tadinya tuh aku rencananya pengen di atas ini teman-teman ya, di atas top kontak ya. Cuma aku mikir lagi pas aku mau pakein di atas top kontak, kayak bagus kayak ya, ini terlalu tinggi nggak ya? Menurut teman-teman terlalu tinggi nggak? Kalau misalnya menurut teman-teman terlalu tinggi, aku nggak bakalan pasang lagi. Tapi kalau menurut teman-teman lebih bagus tinggi, pas jajar di atas sama stop kontak, mungkin akan aku pertimbangin lagi ya. Cuman pertimbangannya adalah memang aku kan mau pasang cooker hood ya nanti. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu tinggi si cooker hoodnya tuh nggak rapih gitu masangnya, atau kalau misalnya aku bor di bagian keramiknya juga kayak sayang banget kok bagian keramiknya bor gitu. Aku tuh gak pengen ngebor bagian keramiknya gitu tadinya teman-teman. Makanya karena galau ya udah akhirnya aku berhenti di sini ya, jadi nggak dikatasin lagi gitu. Jadi setelah ini aku ngelanjutin aja di bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Nah ini mulai pembersihan ya aku ya teman-teman, karena seperti biasa ya kalau kita udah kerja ya, meskipun satu baris selesai ini harus tetap langsung dibersihin. Kalau nggak dibersihin ini bakalan sulit ya teman-teman, sulit banget ini buat ngebersihinnya bekas semen tuh ya. Kalaupun bisa biasanya ada pakai cairan khusus gitu loh teman-teman, tapi kan sayang ya kalau kita beli cairan-cairan lagi biasanya ngeluarin budgetnya lebih berarti. Nah makanya biar kita nggak ngeluarin budget lebih, mari kita bersihin saja. By the way, HP aku tuh udah lowbat ya teman-teman, jadi mohon maaf sekali aku nggak videoin bikin backplace ini tuh sampai selesai ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini tadi aku udah cerita sama teman-teman beberapa tipsnya, mudah-mudahan tipsnya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nih. Nah nanti di akhir video aku kasih lihat ya
pas udah jadinya ya. Jadi teman-teman nonton video ini sampai selesai ya, karena tinggal sedikit lagi beres kok. Buat teman-teman juga nih yang mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin juga loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.